Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sobat yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai keutamaan dan keajaiban sedekah subuh. Membuka pintu mata air rezeki. Untuk satu hajat, satu sedekah. Keutamaan dan keajaiban sedekah subuh. Sahabat, sebelumnya mari kita sama-sama membaca sholawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat sekalian dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, disembuhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilindungi dari segala musibah, diberi rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusan, dan diberikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin. Yamin ya rabbal alamin. Sahabat, sedekah merupakan amalan yang mampu menghapus dosa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tip agar doa kita lebih didengar dan dikabulkan oleh Allah, maka sedekah subuh bisa menjadi cara dahsyat mengawali hari agar doa-doa kita hari itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Sedekah adalah amalan tambahan yang dapat menghapus dosa. Kalau kita ingin diampuni dari segala dosa dan kesalahan, banyak-banyaklah bersedekah, terutama sedekah subuh. Sabda Rasulullah, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka bagi siapapun yang menafkahkan hartanya akan didoakan untuk mendapatkan ganti atas apa yang telah dikeluarkan berlipat ganda. Dan sebaliknya bagi yang menahan hartanya akan ditahan pula rezekinya. Jadi jika yang menafkahkan harta dilipat gandakan, jika tidak mau bersedekah maka ditahan rezekinya. Sedekah di waktu subuh ini berbeda dengan waktu lainnya. Sebab ketika kita sedang bersedekah untuk mendapatkan ridho Allah, sebagian orang masih terlelap dan malaikat langsung menyampaikan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu subuh ini dikatakan bahwa 2 orang malaikat datang ke bumi untuk mendoakan orang-orang yang menafkahkan hartanya di pagi itu. Tiada sehari pun sekalian hamba memasuki suatu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satu dari malaikat berkata, "Ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang yang menafkahkan hartanya." Sementara yang lainnya lagi berkata, "Ya Allah, kurangkanlah dari yang dimiliki orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bagi siapapun yang menafkahkan hartanya akan didoakan untuk mendapatkan ganti atas apa yang telah dikaruniakan berlipat ganda. Dan sebaliknya bagi yang menahan hartanya akan ditahan pula rezekinya. Masya Allah, berbagi tidak akan membuat kita miskin. Begitu juga jika kita rutin melakukan sedekah subuh. Membiasakan diri bersedekah justru akan mendatangkan rezeki dari segala arah yang tak disangka-sangka dengan jumlah yang berlipat ganda. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang digandikinya. Ini Quran surat Al-Baqarah 261. Dengan melakukan sedekah subuh rutin, kita akan terhindar dari segala macam kemalangan dan akhir yang buruk, su'ul khotimah. Kematian mendadak juga bisa dicegah dengan bersedekah secara rutin ini, terutama sedekah subuh. Kematian mendadak dicegah ini karena kita rutin sedekah subuh. Nabi bersabda, "Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah
dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmidzi. Tak seorang pun yang ingin mati dalam keadaan su'ul khotimah. Pun semua orang pasti mendapatkan hidup yang penuh ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, namun musibah dan hal buruk bisa datang terjadi. Makanya dengan sedekah kita mengharapkan husnul khotimah, bukan sebaliknya su'ul khotimah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa membantu sesama bisa mempercepat terkabulnya doa. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitan, hendaklah dia mengatasi, menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya mengatasi kesulitan orang lain adalah bersedekah pada orang lain, membantu orang lain. Itu mengatasi kesulitan orang lain. Bila kita sakit, hendaklah bersedekah. Ini merupakan salah satu keajaiban sedekah pada yatim piatu, anak yatim. Bila sudah bersedekah dan belum juga sembuh, maka perbanyak lagi sedekahnya. Allah sedang mendengarkan doa orang-orang yang pernah kita beri sedekah. Jadi kalau kita sakit, banyak-banyak sedekah, terutama sedekah subuh. Masya Allah, subhanallah. Nabi bersabda, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah dan menolak kematian yang buruk. Ini ada 3, mengobati orang sakit, kemudian meredam murka Allah, kemudian menolak kematian yang buruk. Itu keajaiban dari sedekah, terutama sedekah subuh. Sementara harta yang kita sedekahkan di jalan Allah akan membantu kita kelak di akhirat. Allah nantinya akan menyimpan harta yang umatnya itu sedekahkan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah senilai dengan 1 butir kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkembangbiakkan sedekah itu untuk orang yang bersedekah, seperti salah satu di antara kalian mengkembangbiakkan anak kudanya sehingga semakin banyak sampai seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sedekah kita disimpan oleh Allah, kemudian dikembangbiakkan sampai berbanyak-banyak, sampai seperti gunung saking banyaknya. Itu sedekah kita. Ketika kita niat dengan sungguh-sungguh dalam meminta, Allah pasti akan kabulkan. Niatkan dengan khusyuk ketika kita akan bersedekah. Misalnya, ini maksudnya satu hajat, satu sedekah. Kita setelah sedekah, hajat kita ucapkan, ya Allah, dengan sedekah ini aku ingin terbebas dari hutang dan dilancarkan rezekiku. Atau dengan redaksi bahasa yang lain, ya Allah, dengan sedekah ini aku ingin terbebas dari riba. Atau aku ingin punya mobil, ya Allah. Atau aku ingin punya rumah, ya Allah. Atau aku ingin segera menikah bagi yang jomblo. Atau yang sudah menikah belum punya anak, mengharapkan segera punya anak, dan lain sebagainya. Itu doa yang diucapkan dengan redaksi yang bermacam-macam, sendiri-sendiri. Sahabat, akhirul kata, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.